Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala min ibadina shalihin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Baik teman-teman, sudah sepantasnya kita mentauladani sosok pribadi yang mulia, suri tauladan bagi kita semua, panutan alam yaitu habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya beliau dan diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini kita akan mengenal lebih dekat sosok pribadi yang mulia yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah atau dikenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di Mekah, Arab Saudi, tepatnya hari Senin 12 Rabiul Awal atau 570 Masehi. Dan beliau wafat di Yastrib atau yang kita kenal sekarang yaitu Madinah, Arab Saudi pada 8 Juni 632 Masehi. Adapun orang tua beliau yaitu ayah Abdullah dan ibu yaitu Siti Aminah. Kemudian selanjutnya istri-istri beliau, sebenarnya ada beberapa riwayat, namun kali ini saya mengambil referensi dari Asma binti Al-Nu'man di Asy Syariah, yaitu yang pertama ada Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Saudah binti Zam'ah bin Qais, kemudian Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq, Zainab binti Khuzaimah, Hafsah bintu Umar bin Khattab, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsy bin Rabab, kemudian ada Juwairiyah bintu Al-Harith, selanjutnya Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, Maimunah bintu Al-Harith, dan kemudian yang terakhir yaitu ada Mariyah Al-Khitibiyah. Oke, selanjutnya ada beberapa putra dan putri beliau. Yang pertama yaitu Sayyidina Al-Qasim, yaitu putra pertama dari Rasulullah SAW, yaitu lahir di rahim Sayyidah Khadijah. Rasulullah memberinya julukan Abu Qasim karena merupakan putra yang tertua. Namun sayang, usia dari Qasim hanya terhitung beberapa hari saja. Selanjutnya yang kedua yaitu putri beliau Sayyidah Zainab. Jadi setelah Qasim lahir seorang putri yang diberi nama Sayyidah Zainab pada tahun ke-30 dari kelahiran Rasulullah SAW. Di saat dewasa, Zainab lantas menikah dengan Abu Al-As bin Al-Rabi dan melahirkan Ali dan Umamah. Kemudian putri yang ketiga yaitu Sayyidah Ruqayyah. Jadi berselang 3 tahun lahir kembali seorang putri yang bernama Sayyidah Ruqayyah, yang tak lain merupakan istri dari sahabat Rasulullah SAW yaitu Utsman bin Affan. Ruqayyah wafat berdekatan dengan perang Badar yang diikuti Rasulullah SAW. Oke, yang selanjutnya kemudian ada Sayyidah Ummu Kulsum. Jadi putri selanjutnya adalah Sayyidah Ummu Kulsum yang menikah dengan Utsman bin Affan. Keduanya menikah setelah Ruqayyah wafat. Sementara itu Ummu Kulsum juga wafat pada 9 Hijriah. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini yang populer ya, yang kelima yaitu ada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi putri kelima dari Rasulullah SAW yaitu Fatimah Az-Zahra yang lahir 5 tahun sebelum sang ayah mendapatkan wahyu pertama. Jadi setelah dewasa ia lantas menikah dengan sahabat Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Baik, yang selanjutnya yang keenam yaitu ada putra beliau yaitu Sayyidina Abdullah. Jadi Sayyidina Abdullah ini yang dilahirkan setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi.
makanya julukannya yaitu yakni At-Thayyib serta At-Tahir. Baik, selanjutnya sekarang kita yang ketujuh atau yang terakhir ya. Jadi putra beliau yaitu ada Sayyidina Ibrahim. Jadi putra terakhir dari Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Ibrahim yang merupakan hasil pernikahannya dengan Maryah Al-Qibtiyah. Jadi Ibrahim wafat juga saat berusia 17 atau 18 bulan. Kemudian gelar. Jadi saat beliau di umur 35 tahun, ia dikenal di kalangan suku-suku Arab karena sifat-sifatnya yang terpuji. Kaumnya pun sangat mencintainya, hingga akhirnya ia memperoleh gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Kemudian diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi. Diriwayatkan malaikat Jibril datang dan membacakan surat pertama dalam Quran, yaitu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq. Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca ayat yang telah disampaikan kepadanya, namun ia mengelak dan berkata ia tak bisa membaca. Dan malaikat Jibril pun mengulangi 3 kali meminta agar Nabi Muhammad SAW membacanya, tapi jawabannya pun tetap sama. Kemudian wahyu. Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi di wilayah tersebut, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran turun disertai oleh asbabun nuzul atau sebab kejadian yang mendasari penurunan ayat tersebut. Ayat-ayat yang turun sejauh itu dikumpulkan sebagai kompilasi bernama Al-Usab, yang juga kita kenal sekarang dinamakan Al-Quran. Orang-orang pertama yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran Nabi Muhammad SAW pada masa-masa awal adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam yang dekat dengannya di kehidupan sehari-hari. Antara lain yaitu yang pertama istri beliau Khadijah, kemudian Ali, selanjutnya ada Zaid bin Harith dan Bilal. Namun pada awal tahun 613 Masehi, Nabi Muhammad SAW mengumumkan secara terbuka agama Islam. Setelah sekian lama banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Ubaidah bin Harith, Amr bin Nufail yang kemudian masuk ke agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kesemua pemeluk Islam yang pertama itu disebut dengan As-Sabiqun Al-Awwalun atau yang pertama-tama. Setelah menyebarkan ajaran beliau secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Masyarakat Arab dari berbagai suku setiap tahunnya datang ke Mekah untuk berziarah ke Bait Allah atau Ka'bah. Mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan dalam kunjungan tersebut. Nabi Muhammad SAW melihat ini sebagai kesempatan atau peluang untuk menyebarluaskan ajaran Islamnya. Di antara mereka yang tertarik dengan ajarannya ialah sekumpulan orang-orang Yastrib atau yang kita kenal sekarang yaitu Madinah. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW berniat untuk pembebasan Mekah. Pada tahun 629 Masehi, tahun ke-8 Hijriah setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW berangkat kembali ke Mekah dengan membawa pasukan muslim sebanyak 10.000 orang. Saat itu ia bermaksud untuk menaklukkan kota Mekah dan menyatukan para penduduk kota Mekah dan Madinah. Karena penguasa Mekah tidak memiliki pertahanan yang memadai, Nabi Muhammad SAW pun beserta pengikutnya berhasil menyatukan kota Madinah dan Mekah. Nabi Muhammad SAW kemudian memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji, memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, dan kemudian memberikan amnesti umum untuk menegakkan peraturan Islam di